Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat. By the way, kenalin nama gue Ken, dan sebelum kita lanjut, gue mau nanya dulu. Lo pernah nggak sih ngerasa bingung banget gimana caranya buat lo untuk menyampaikan sesuatu ke orang lain? Padahal, sekarang kita hidup di zaman yang semuanya tuh bisa dibilang serba digital, yang harusnya semuanya jadi serba gampang. Sekarang udah ada HP, internet, sosmed, laptop, pokoknya semuanya lengkap. Tapi anehnya, kita malah jadi lebih susah buat nyampein suatu informasi. Nah, masalahnya itu bukan di alatnya, tapi di bagaimana cara kita buat menyampaikan suatu informasi itu. Dan rahasianya ada di storytelling. Lo pasti sering banget dengar kata storytelling. Kedengarannya sebenarnya simple, cuman cerita doang, tapi serius deh. Cerita itu punya kekuatan yang gede banget, apalagi sekarang. Dari kecil aja, kita udah dibiasain sama yang namanya cerita. Dulu pasti sebelum tidur ada di antara kalian yang dibacain cerita, entah sama mamanya, sama papanya. Dan dari kecil aja kita suka yang namanya nonton kartun, atau mungkin kalian suka baca komik, dan itu semua pasti bentuknya tuh cerita. Makanya otak kita tuh udah terbiasa nerima info yang seperti itu. Jadi wajar aja kalau misalnya informasi bakal lebih gampang dimengerti kalau misalnya kita bungkus itu pakai cerita. Cerita tuh sekarang ibaratkan kayak jembatan. Cerita bikin orang agar mau mendengarkan kita. Lu bayangin aja, pas kita di kelas atau misalnya lagi di seminar, pasti lu bakal lebih betah buat ngedengerin orang yang ceritanya lebih asik dibandingkan yang cuma baca teks panjang atau mungkin nampilin angka doang. Yang ada kalian mungkin bakal ngantuk. Nah, makanya storytelling itu penting banget biar informasi kita bisa diterima dengan lebih baik. Nah, dan sekarang di era digital, cerita tuh makin krusial. Kita tiap hari diserbu sama konten. Dari YouTube, Instagram, Twitter, sampai artikel blog. Kalau misalnya dalam beberapa detik pertama nggak menarik, ya udah, kalian pasti nge-skip gitu kan. Karena perhatian kita tuh pendek banget. Nah, cerita yang menarik bisa bikin orang buat berhenti nge-scroll dan pasti mau ngedengerin. Coba deh lu lihat video TikTok atau Reels yang viral. Kebanyakan pasti ada narasinya atau ada backstory-nya. Karena kebanyakan konten creator tuh tahu kalau misalnya orang pasti lebih suka konten yang dia tuh ada ceritanya. Bahkan platformnya aja sekarang nyediain fitur cerita. Kayak contohnya Instagram punya story, atau mungkin YouTube punya shorts yang bisa dibilang tuh durasinya nggak terlalu panjang. Nah, brand gede juga kalau misalnya sekarang mau bikin iklan itu jarang yang nyajiin hard selling gitu. Mereka kebanyakan tuh bercerita dahulu. Kayak misalnya tentang pelanggan, kisah lucu, atau misalnya hal-hal lain. Makanya akun-akun yang isinya cerita biasanya ramai banget. Nah, di dunia edukasi juga sama. Sekarang banyak guru, dosen, tutor, atau konten kreator mungkin ya, udah mulai pakai storytelling. Mereka sering pakai analogi atau bahkan cerita sehari-harinya biar materinya tuh lebih gampang buat diterima. Makanya ada quotes yang bilang orang pintar tuh justru orang yang bisa ngejelasin sesuatu yang ribet dengan yang paling sederhana. Dan contoh paling keren dan sederhana yang mungkin teman-teman tahu yaitu Steve Jobs waktu pas ngenalin iPhone pertama kali. Dia nggak langsung ngomongin spek, tapi dia cerita dulu waktu pas masa kecilnya, waktu mimpinya. Jadi orang-orang otomatis ngedengerin sampai akhir, dan akhirnya boom, sekarang iPhone dipakai sama banyak orang. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman tahu TED Talk juga seperti itu. Mereka sering banget mulai pakai cerita atau mungkin pakai pertanyaan yang bikin kita tuh buat berpikir. Karena emang udah terbukti cerita itu suatu alat yang paling efektif di era sekarang. Kenapa storytelling itu penting? Karena cerita itu sebenarnya nggak cuma masuk ke otak, tapi bisa juga masuk ke dalam hati. Karena kalau orang udah connect sama cerita kita, dia nggak cuma ngedengerin kita, tapi juga bisa buat nge-feel, buat ngerasain. Jadi pesan yang lu sampaikan itu bakal lebih nempel, bakal lebih berarti. Dan mungkin lu tau sendiri, orang sekarang gampang banget bosen. Jadi lu harus bisa bikin mereka tuh kepincut dari awal. Nah, karena kita sekarang ada di era digitalisasi, yang seru lagi, cerita itu bisa di mana aja. Bisa lewat podcast, YouTube, carousel IG, sampai thread Twitter.
dan mereka kebanyakan tuh ngobrol isinya cerita, tapi tetap pasti ada suatu informasi yang bisa kita dapetin. Dan video YouTube itu juga banyak yang nyelipin cerita, atau misalnya dia pakai analogi biar informasi itu gampang diterima sama kita. Jadi mulai sekarang gue pengen ngajak lo semua buat manfaatin cerita, dan nggak usah nunggu lu buat jadi guru atau misalnya jadi pembicara. Lu bisa mulai dari hal-hal yang kecil, dan mungkin kalau misalnya lu mau latihan, bisa banget buat rekam video pendek di HP kayak yang gue lakukan sekarang. Lu bisa cerita soal mungkin keseharian lo, atau mungkin bikin analogi buat ngejelasin suatu informasi yang sulit gitu dimengerti. Dan lama-lama lu juga bakal terbiasa. Dan ingat, cerita tuh nggak harus panjang, formal, atau ribet. Kadang yang santai, simple itu bisa lebih ngena. Oke teman-teman, segitu dulu dari gua. Makasih buat dengerin sampai habis. Semoga bermanfaat. Dan siapa tahu abis ini lo bakal jadi makin pede buat nyampein cerita lo sendiri. Sampai ketemu di video gue selanjutnya.